ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwa ibadah yang kita lakukan tidak sebulan, tidak 2 bulan, tidak 3 bulan, kita lakukan seumur hidup. Dan kita pernah timbul kesuntukan, kebosanan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Benar? Itu terkadang muncul dalam diri kita. Capek saya ibadah, apalagi yang miskin, benar-benar capek. Yang miskin benar-benar capek tiap hari berdoa kepada Allah. Kalaupun dia tidak sempat berdoa, di dalam sholat sudah ada doa, banyak sekali doa. Doa yang paling sempurna adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Di dalam ketika kita sholat, kita pun harus mampu memaknakan makna kalimat dari awal sampai akhir. Dan harus kita terjemahkan di dalam ibadah sholat itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Tadi Pak Heru bilang, wabil khusus di daerah ini, di tempat ini, tidak akan pernah banjir. Insya Allah. Amin. Doa. Amin. Apaan? Amin. Ya. Itu Rasulullah. Ribuan tahun baru Allah pindahkan nazalahu ila mazari. Ya. Min sadaqati aminatal zuhriyah. Wah. Terus. Apa terus? Ini saya bukan tausiah deh. Nawa itu dia bukan tausiah, Bu, demi Allah. Nawa itunya ngaji. Supaya dapat pahalanya lebih banyak. Ya. Karena mumpung saya diundang. Ngaji deh tuh. Ya, ngaji sama gua. Ya. Bentar aja. Nggak tiap hari ini ngaji sama saya, Bu, ya. Tahun sekali. Siap, Bu, sampai pagi. Siap sampai pagi. Siap sampai pagi, Pak. Nggak marah-marah dirinya. Nggak marah-marah lakinya. Siap? Ibu siap, di sini saya pulang. Allah. Jadi sebelum kita mengucapkan Allah, kita nawaitu dulu. Makanya kita punya nawaitu biar benar. Lurusin. Nih. Nawaitunya dilurus. Dan ibadah nawaitunya lurus, bukan kepengen diluaskan rezeki. Allah juga tahu. Allah tahu yang bisa kayak begitu, nggak usah. Nawaitunya adalah lillah wa fillah. Karena Allah. Jadi Allah mau kasih miskin, alhamdulillah. Allah mau kasih kaya, alhamdulillah. Terserah Allah. Yang penting jangan kita bikin miskin kita punya diri. Kalau Allah yang ngasih, biarin, ini ujian dari Allah. Tapi yang saya lihat, Ibu, kalau tidak korban, banyak umat Islam yang memiskin-miskinkan diri. Kayak almarhum Meji Z, kasihan bener tuh orang. Memiskin-miskinkan diri, minta daging korban. Begitu hadir ke panitia, gelangnya dari bawah sampai ke leher. Masya Allah, kerincing-kerincing. Minta daging korban, tapi emasnya merentet. Subhan. Ini yang disebut dengan memiskin-miskinkan diri. Jangan, Ibu. Nanti ini daging korban kalau ada di sini, jangan begitu lagi. Kalau kepengen beli aja. Ya, tahu diri. Tahu diri. Ini yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Makanya takwa saya artikan tahu diri.
Kalau urusan begini tuh, ini sama juga urusan banjir, tahu diri. Jangan bikin capek Pak RT, jangan bikin mumet Pak RW. Ya, urus kita punya diri aja. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngajarin nama kita, an-nadzafatu minal-i. Cukup, nggak usah banyak-banyak dalil. Kalau hadis ini benar-benar kita pahami kedalamannya, insya Allah di jalanan ini nggak ada tuh sampah tuh. Itu sampah tuh. Sampah bukan tuh. Nggak ada tuh. Besok banyak kalau kesini kalau mau lihat itu tuh. Harus ada di dalam tong sampah. Perlu. Ya. Islam sudah diikatkan an-nadzafah. Karena an-nadzafah keseluruhannya at-thaharah. Itu berlaku bukan saja di dalam ibadah kita kepada Allah dalam sholat 5 waktu, tapi di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga at-thaharah, an-nadzafah. Ya. Pak. Saya nggak tahu apa nih. Kalau Ustaz, air putih. Saya pengennya berwarna loh. Tapi batuk. Saya cukup ini aja. Alhamdulillah. Dipindahin oleh Allah Subhanahu wa taala nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke perut, ke rahim seorang ibu yang bernama Aminah Az-Zuhriyah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian ribu tahun. Adanya pengeringan itu akan terjadi pada rukun Islam yang kelima. Ada tawaf. Berdiri. Ketika itu berdiri semua makhluk melihat, ya Allah, apa itu di dalam wacana itu? Allah mengatakan itu nur Nabi, apa nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sujud semuanya sujud, berdiri semuanya berdiri, mengelilingi dia punya tempat itu. Yang ada di dalamnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Berapa lama mengelilingi itu? Berapa lama? 70.000 tahun. Ibu sanggup? Bapak sanggup berdiri 70.000 tahun? Berdiri 1 rakaat aja udah pegal benar. Apalagi terawih. Ngambilnya yang sedikit-sedikit aja. Ustaz berapa rakaat? Walaupun 3, insya Allah saya bubar. Urusannya begini aja, kalau pakai akal insya Allah diterima Bu. Ya, kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan daripada ngumbarnya Allah, kata orang Betawi ngumbar. Allah ngumbar pahala buat kita. Justru malah kita sholatnya poinnya yang sedikit. Kalau bisa 4 rakaat selesai. Justru di bulan Ramadan kan ada fastabiqul khairat. Kenapa kita nggak menuju kepada fastabiqul khairatnya? Kenapa kepada angkanya? Katanya kita cinta kepada Nabi. Katanya kita pengen mendapat pahala yang banyak. Nggak lomba-lomba untuk sholat tarawih yang 23, bahkan 36 atau 40 rakaat. Kita sholat yang 33 besok kan nggak ada orang. Imam sama sejadah doang. Ya. Nah dari sini aja sebenarnya kita sudah salah. Hati kita sudah salah. Hati kita punya kebohongan kepada Rasulullah dalam ibadah. Ya. Sunnah Rasulullah itu Ibu Pak, ya, yang harus kita hidupkan, ya, adalah di dalam masalah ibadah. Itu sunnah Rasulullah harus kita pertahankan. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Karena setiap saya singgah di setiap masjid, terutama di daerah ini, di daerah saya, itu yang namanya sholat sunnah udah kagak ada. Sholat sunnah udah mulai hilang. Umat Islam diburu oleh waktu, ya, diburu oleh segala hal yang diinginkan oleh mereka, sehingga mereka mengatakan waktunya sempit. Ya tanya Bu,
Yang sempit pikirannya, hati ini atau waktunya? Ibu kayak foto model. Tengah-tengir aja. Subhanallah. Ya. Yang sempit kita punya hati, yang sempit kita punya pandangan. Ya. Padahal di dalam sholat sunnah itu udah menolong kita, Ibu, di dalam urusan kehidupan kita sehari-hari. Satu contoh, ya, sebelum masuk waktu zuhur itu ada sholat sunnah 4 rakaat. Bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kaifah? Bagaimana ya Rasulullah kau melakukan itu? Kenapa kau lakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur? Rasulullah jawab, saya sholat sunnah 4 rakaat sebelum masuk waktu zuhur, karena pada waktu itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hamba yang berdoa kepada Allah langsung Ibu dijabah oleh Allah. Nggak ada penghalang kita dengan Allah Subhanahu. Itu waktu yang paling tepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sunnah Rasulullah yang harus kita hidupkan. Kalau kita punya urusan dunia ribet, sholat sunnah jangan berhenti. Bu, Allah pernah capek nggak ngasih rezeki sama kita? Pak, Allah pernah capek nggak? Pak, Bapak ya Allah. Nggak pernah capek. Kalau Allah capek, aduh ribet aja urusan. Ketipan mata aja Allah capek berhenti ngasih itu kita punya rezeki. Mati manusia dalam kehidupan ini. Ya, jadi makanya jangan sombong. Balik pada Nur tadi. Ya. Nah, ketika Allah menginginkan daripada Nur Muhammad SAW dibentuk oleh Allah sebagai bentuk manusia, maka dipindahkan Nur itu yang ribuan tahun ke dalam rahim seorang ibu yang bernama Aminah Az-Zuhriyah yang dipilih oleh Allah Subhanahu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9. Makanya kalau orang Sunda, kalau ngomong anak apa? Jelema ya. Jelema ya. Ya ini jelema kan gitu ya. Kenapa bisa seperti dibilang jelema? Ya karena ngececel di perut. Ngejejelnya di perut emang ada jelepah. Nggak enak juga nih jelepah ngapain? Nggak enak. Ada jelema karena memang ngejejelnya di perut. Bok. Subhanallah. Makanya ini anak sama orang tua jangan bikin sakit hati ya Allah. Banyak keterangan soal itu ya. Kalau saya ceritakan demi Allah, kalau kita punya hati kita buang kesombongan, pikiran kita buang kesombongannya, kita akan bersedih kepada Allah. Kita akan berharap kepada Allah. Allah akan mengulang masa kehidupan kita supaya kita bisa berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Terutama sama ibu, jangan. Ya. Jangan mengeskola takulla umah ufit. Jangan ngomong, tak boleh anak ngomong apa? Apa gimana sih? Oh, makanya benar-benar benar-benar. Tak boleh begitu. Ya. Ntar kalau mulutnya Allah jadiin temennya si Doraemon, repot urusannya. Ya, yang begitu mulutnya tuh. Siapa dulu? Hah? Hasan, Neo. Kasih hubungan Doraemon. Adalah hamba. Hidup Doraemon. Ya, subhanallah. Allah pindahin, Allah bentuk pada akhirnya pada masa 9 bulan itu. Nah, ketika mau lahir Aminah Az-Zuhriyah
bermimpi, bukan mimpi kayak kita. Ini jelas didatangi oleh dua makhluk, dua manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Asia dan Maryam. Wahadatil Qudsiyah, dan para bidadari-bidadari surga turun ya mendatangi Siti Aminah. Wahai Aminah, sebentar lagi kau akan melahirkan seorang manusia al-Mustafa yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kau lahirkan. Ya. Kalau nanti dia lahir, langsung di dalam kitab ini disebutkan, kalau nanti dia lahir, maka berilah dia nama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi ternyata nama Muhammad itu ada kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad kita tulis seperti biasa Muhammad, ya minnya itu kepala, haknya dada, minnya lagi perut, dalnya adalah kita punya kaki. Lalu kalau kita tulis Muhammad dengan berdiri, dengan kaligrafi, minnya adalah pahala, haknya Muhammad, minnya lagi adalah perut, dalnya ada dua kaki berdiri. Itulah alifnya adalah Ahmad. Ada orang yang berdiri, itu menggambarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad. Nah, ini uraiannya ngaco, tapi nyambung. Nyambung. Kalau satu-satu nggak cukup waktunya. Kalau saya siap, Bu. Nanti saya ngomong aja, Ibu. Enak aja. Ya. Subhanallah. Kita niatnya sholat itu yang lurus. Jangan minta apakah kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu tugas kita. Suruh anak-anak kita sholat, suruh suami kita sholat, Pak, subhanallah, ya. Allah nggak marah ketika kita sholat, tidak. Zuhur kita tinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Kita punya banyak alasan, buat capek, ngantuk, akhirnya ditinggalkan sholat zuhur. Allah nggak marah, Pak. Allah nggak marah. Ya, Allah nggak marah. Tapi innallaha yahtaj ila syai' dalam artian pengertian yang sempit. Artinya begini, Allah tidak membutuhkan sesuatu. Kalau Allah membutuhkan sesuatu itu balik kepada kita. Apa? Ketika kita tinggalkan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sengaja, mau tidak, apapun alasannya, demi Allah, ketika itu Allah tebarkan maghfirah. Allah taruh ampunan di rumah kita itu. Allah taruh ampunan di pintu rumah kita. Ketika suami kita suruh untuk sholat, wahai suamiku tercinta, sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh. Dia tidak mendengar, bahkan kita sebagai istri digaplokin nama suaminya. Ketika dipukul kita punya pipi oleh suami, Allah tebarkan maghfirah. Allah taruh di dalam jemaah buat kita. Karena kita tidak mau melaksanakan sholat kepada Allah. Karena kita nggak mau kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sombong. Tapi tetap Allah taruh maaf, Allah taruh ampunan di bawah bantal suami kita. Itu kenapa Allah lakukan itu. Allah lakukan itu, Bu. Lagi-lagi karena Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita nggak mau ibadah,
Allah turunkan maaf, Allah lemparkan, Allah tebarkan maghfirah di dalam rumah kita. Itu karena siapa? Lagi-lagi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Rasulullah. Kita jangan sombong. Semua ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini berkaitan dengan Rasulullah. Setelah kita nawait, kita berdiri tegak. Begitu kita berdiri tegak, apa sih filosofinya? Kita disuruh siap untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup oleh Rasulullah. Di dalam sholat diajarkan sudah seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, kalau kita punya istri sudah sholat, kita bersyukur kepada Allah. Ya, apa rasa syukur kita? Istri yang sudah sholat, insya Allah akan mampu menanggulangi kehidupan apapun yang dialami. Kenapa? Karena sudah diajarkan di dalam sholat, filosofi sholat di dalam rokaat-rokaat itu. Berdiri ketika itu, berdiri dengan tegak, hadapi kehidupan ini dengan hati yang kuat, teguh keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang ke depan, jangan tundukkan kita punya mata. Itu ntar bagiannya. Kita pandang dulu ke depan. Ada filosofinya. Kita mampu menghadapi kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat harus mampu menghadapi kehidupan. Jangan ceng. Tadi kasih uang belanja nangis. Mas Badrun, ini kurang nih. Tunggu. Siapa tuh yang lakinya si itu? Bos Komlah. Masya Allah, ada orang. Itu manusia paling beruntung dan sinetron itu. Ya. Diserahin dapat warisan 400 juta lagi. Mantap gitu. Allah. Kau hadapi kehidupan, pandang, baru takbir. Allah, ketika kita takbir, filosofinya jangan nunduk dulu. Allah, ngapain dia ke bawah? Mana kita jadi ke sana, hadapi kehidupan. Ini kita lagi hidup, belum mati. Yang anak-anak juga begitu. Semuanya mencakup dari bawah sampai ke atas. Pahami filosofi sholat. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik dan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu. Allah, kalau kita maknai dengan benar, Allahu Akbar. Ya, kecil bu, Pak RW, kecil, Pak RW kecil. Apa ya? Subhanallah. Baru saudara makan sehari, Bu, Rasulullah 3 hari tidak pernah makan, sering Rasulullah tidak pernah makan, Bu. Rasulullah sering tidak pernah masak, dapur Rasulullah tidak pernah ngebul. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, wa ya'zibul hajar fi batnihi. Rasulullah SAW pernah menyelipkan batu kerikil kecil di dalam pusarnya. Rasulullah pernah menyelipkan batu kerikil di dalam pusarnya. Untuk apa? Untuk menahan supaya Rasulullah tidak merasakan kelaparan. Diselipin batu, Bu. Ya, untuk apa? Untuk menahan supaya Rasulullah tidak lapar, tidak merasa lapar. Ya, kemudian ketika Rasulullah melakukan itu,
itu alam semesta ini menyaksikan, terutama gunung-gunung yang berdiri kokoh melihat perilaku Rasulullah SAW, dan ketika melihat itu gunung semuanya menangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa Nabi-Mu, kenapa Rasulmu melakukan seperti ini? Apakah Engkau tidak memberikan rezeki kepada beliau? Bahkan gunung mohon kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan emas intan berlian sehingga engkau tidak merasa kelaparan dalam hidup ini. Tapi apa kata Rasulullah, Ibu? Ya Uhud, tidak, aku tidak akan melakukan itu. Biarlah aku lapar, yang penting umatku tidak kelaparan. Rasulullah tidak pernah menggunakan fasilitas kenabiannya. Rasulullah tidak pernah menggunakan fasilitas kerasulannya untuk kehidupannya sendiri. Yang ada dalam pikiran Rasulullah adalah umatnya. Umat. Dan kita sudah sama tahu sampai akhir hayatnya Nabi besar kita Muhammad SAW menyebut kita punya nama dalam rangkaian kalimat ummati, 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 kaifa ummati, bagaimana umatku. Bahkan ketika urusan ruh nih, ini perjuangan Rasulullah, Ibu. Ketika manusia sekarang mati di tenggorokan ini perjuangan Rasulullah. Nggak semena-mena kita punya ruh dicabut dari sini. Ini perjuangan Rasulullah. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, ketahui itu. Ini perjuangan Rasulullah. Bahkan manusia-manusia yang durjana pun, pendosa pun akan dipertaruhkan jiwa Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, masukkan semuanya umatku, baik dia yang taat ataupun tidak, pendosa atau tidak, masukkan mereka di dalam surga bersamaku ya Allah, karena aku cinta kepada mereka. Ini perjuangan Rasulullah. Pak, jangan diremehkan, jangan dianggap sepele. Ya, Rasulullah ketika sekarang kita alhamdulillah, ketika kita mau mati lewat dari sini baru, ya, udah di sini, bukan di sini Pak, bukan di lek-lekan, tapi di sini. Itu maaf udah nggak ada buat kita. Kalau masih di sini untung-untungan, masih di sini alhamdulillah. Itu perjuangannya ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia. Ini lagi dia belum udah meninggal. Nyambung apa? Tapi untuk ilmu nyambung. Kalau saya urut kelamaan, nggak ketemu nanti. Ketemu 3 hari kemudian, saya undang lagi di sini. Ketika Rasulullah juga merasakan sakaratul maut di sini. Rasulullah merasakan sakaratul maut sakitnya, Masya Allah. Sampai keluar hadis dari lisan beliau bahwa ketika manusia merasakan sakaratul maut itu sakitnya sama dengan dicampur dengan 300 kali cambukan dengan pedang. Itu sakitnya, Bu. Pak. Nah, ketika itu ada keinginan Rasulullah kepada Allah soal urusan ini, makanya diperjuangkan oleh Rasulullah. Makanya alhamdulillah ketika kita mati batasannya sampai sini, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cabut dari jempol. Ya Muhammad, di jempol aja pintu taubat ditutup. Jangan ya Rasulullah, kasihan umatku. Ya udah kalau begitu sampai betis. Jangan juga ya Allah. Ya.
Jangan ya Allah